Mams dan para orang tua, bertemu lagi dengan saya Dr. Wanka Bilomi, dokter spesialis bedah anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usus buntu pada anak ya. Jadi banyak sekali kasusnya dan banyak sekali pertanyaan dari para Mams ke saya. Bagaimana usus buntu pada anak? Apakah dapat terjadi? Jadi memang usus buntu itu bisa terjadi pada anak. Jadi tidak hanya pada dewasa saja. Umur paling kecil yang dapat terjadi biasanya itu adalah umur 5-6 tahun. Memang saya pernah mendapatkan kasus anak-anak dengan usus buntu pada umur 2 tahun, bahkan pada bayi sekalipun, yaitu baru lahir ataupun pada umur 2 bulan ya. Tapi biasanya pada anak yang lebih kecil ya, itu ada penyakit lain yang menyertai. Biasanya kalau murni infeksi usus buntu itu mulai dari umur 5 tahun statistiknya. Jadi bagaimana terjadinya usus buntu pada anak itu dan mengapa bisa terjadi? Biasanya usus buntu pada anak itu dia bersifatkan infeksi. Jadi kalau infeksi itu pertama gejalanya adalah sakit perut. Tapi sakit perut pada anak itu tidak selalu usus buntu. Jadi banyak penyebab sakit perut pada anak. Salah satunya adalah usus buntu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya atau membedakannya? Tentu kita harus tanya dulu pada anak ya, atau harus menggali lebih dalam bagaimana nyerinya, di mana tempat nyerinya, dan apakah ada keluhan lain yang menyertai. Jadi biasanya kalau sakit usus buntu itu pada anak, dia akan diawali dengan gejala seperti gastritis atau lambung ya. Jadi seperti gejala MAH. Biasanya anak akan mual-mual atau menunjuk kepada area epigastrium atau perut bagian atas, di atas pusar ke sebelah kiri ya. Itu dia akan menunjuk di sebelah sana, bilangnya katanya nyeri. Jadi orang tua biasanya menganggap itu MAH atau lambung, sakit lambung biasa. Jadi setelah itu orang tua akan memberikan sang anak obat MAH tentunya. Tetapi pada kelainan usus buntu, dia setelah diberikan obat MAH tidak akan reda. Biasanya nyerinya makin bertambah dan dia berpindah nyerinya ke sebelah kanan bawah. Memang kadang-kadang anak-anak kurang bisa mengungkapkan ya rasa nyeri yang mereka rasakan. Jadi biasanya mereka hanya menunjuk di sekitar pusar. Jadi biasanya tanda pertama untuk gejala usus buntu adalah nyeri yang ditunjuk pada anak di area sekitar pusar ya. Jadi apa yang harus dilakukan para ortu ya, atau mams dan orang tua sekalian bila mendapati anaknya sakit perut seperti itu? Tentu berkonsultasilah kepada dokter bedah anak Anda ya. Tentu kita tidak langsung mengambil keputusan, harus dievaluasi dulu ini benar sakit usus buntu atau tidak. Harus ditanya apakah ada gejala yang lain, yang tadi seperti adanya panas badan, mual-mual, muntah, atau bahkan juga bisa disertai dengan gejala diare ya, atau BAB yang tidak normal, misalnya konstipasi juga ya, jadi BAB-nya jadi jarang. Tetapi tadi biasanya anak akan lebih terfokus terhadap nyeri perutnya tadi yang berada di sebelah kanan bawah ya. Jadi ingat ya, jadi nyeri usus buntu berada di kanan bawah di dalam perut atau abdomen. Jadi makanya anak akan merasakan nyeri itu di sebelah kanan bawah. Nah, tahapan selanjutnya berkonsultasi, kemudian dokter Anda, nanti dokter bedah anak Anda akan menyuruh atau meminta untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah USG ya. Jadi USG kita bisa periksa ultrasonografi abdominal, nanti akan dilihat apakah ada pembengkakan pada usus buntunya ya, atau ada kelainan atau gejala lain. Nah, selain USG atau pemeriksaan ultrasonografi ini, biasanya saya juga akan meminta untuk melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik, yaitu apendikogram. Apendikogram itu adalah dengan cara radiologi difoto ya abdomennya atau perutnya setelah minum susu khusus atau kontras. Nah, pemeriksaan ini lebih spesifik dan lebih sensitif daripada USG. Akan terlihat pada foto apakah si usus buntunya itu tersumbat atau membengkak, sehingga kita bisa langsung tahu anak Anda atau anak kita terkena radang usus buntu atau tidak. Nah, bila positif terkena usus buntu, jangan khawatir ya, karena kelainan atau penyakit ini dapat disembuhkan pastinya ya. Kalau secara konvensional itu dapat dilakukan operasi appendektomi atau pengangkatan usus buntu.
Nah, sekarang kan sudah canggih, jadi ada metode lain untuk melakukan terapi usus buntu ini, yaitu dengan cara laparoskopi. Biasanya dengan cara ini yang kita sebut dengan laparoskopi atau bedah minimal invasif, itu lukanya akan sangat kecil, kemudian pemulihannya juga biasanya lebih cepat dari tindakan operasi usus buntu yang konvensional. Nanti untuk laparoskopi akan dibahas lebih lanjut di sesi khusus laparoskopi. Sampai sini dulu sedikit penjelasan tentang usus buntu pada anak. Bila ada pertanyaan boleh dituliskan di komen di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasi agar mengetahui video-video terbaru dan terupdate di channel ini. Sampai bertemu!